Kembali lagi Bapak Ibu, remaja pemuda, anak sekolah minggu dimanapun berada. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami senang jikalau Tuhan terus mau berbicara kepada kami, menyampaikan kebenaran-kebenaran Tuhan. Agar kebenaran-kebenaran itu kami imani dan kemudian kami praktekkan dalam kehidupan kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, remaja pemuda, anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita membaca dari kitab Wahyu pasal 2 ayat 9 dan ayat 10. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya, serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu, saya mendapat inspirasi bicara tentang Smyrna. Ini dari buku almarhum Pak Eka Dharma Putra yang membahas tentang 7 jemaat, dan salah satunya jemaat yang kedua yang dimana Roh Kudus datang kepadanya, yaitu Smyrna. Smyrna ini hampir sama hebatnya, bukan hampir sama hebatnya, memang sama hebatnya dengan kota Efesus. Kalau kota Efesus itu dikenal sebagai kota terbesar dan tersibuk, maka Smyrna ini dikenal sebagai kota teranggun dan terelok. Ada orang menamainya sebagai Puspa Asia. Ada lagi yang mengatakan mahkota Asia. Karena apa? Karena Smyrna ini pembangunannya bagus banget, kota ini. Jadi pembangunannya itu berdasarkan planning. Kota yang di-planning, yang direncanakan dengan baik, sehingga pembangunannya itu dibangun atas dasar memang perencanaan, bukan asal bangun sana, bangun sini, bangun situ, tuh enggak. Makanya dia sangat bagus kota ini. Tetapi di kota ini jugalah Bapak Ibu Saudara, di mana terjadi istilahnya penyiksaan kepada pengikut-pengikut Kristus, orang-orang Kristus, dengan sangat amat mengerikan. Bapak Ibu masih ingat kan Pak Polikarpus? Pak Polikarpus adalah uskup Smyrna pada waktu itu. Dia yang dibakar hidup-hidup di stadion ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena apa? Karena di tengah-tengah masyarakat Smyrna ini yang di bawah pemerintahan Roma, kota yang sangat setia pada pemerintahan Roma, di tengah-tengah masyarakat itu ada sekelompok komunitas orang-orang Yahudi yang sangat berpengaruh. Mereka kecil komunitas ini, tetapi komunitas yang kuat ekonominya. Jadi bisa mempengaruhi pemerintah Roma. Nah, mereka ini kalau melihat orang-orang Kristen itu, orang-orang Kristen ini dipandang seperti penyakit kusta, begitu Bapak Ibu, yang harus segera disingkirkan. Orang-orang yang sangat tidak disenangi. Nah, karena itulah yang membuat orang-orang Kristen di Smyrna menjadi orang-orang yang sangat menderita. Karena itu firman Tuhan mengatakan, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Orang-orang Kristen sangat dipersulit. Bahkan bukan cuma sangat dipersulit, dibunuh Bapak Ibu Saudara, karena memang tidak disukai. Lalu bisa dibayangkan bagaimana kehidupan mereka di tengah-tengah masyarakat.
penuh kesusahan, dan penuh dengan kemiskinan. Hidup dipersulit bagaimana bisa bekerja dengan baik dan menghasilkan yang baik. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang mau disampaikan di sini kepada jemaat Tuhan ketika berada dalam kesusahan dan penderitaan, yang diminta adalah memang ketika mengaku iman kepada Kristus, maka pengakuan akan Kristus itu harus membayar mahal. Membayar mahal dengan penderitaan hidup, bahkan membayar mahal dengan nyawa. Persis yang dialami oleh Uskup Smyrna yang bernama Polikarpus itu. Yang ditangkap hidup-hidup dan dibakar hidup-hidup, disaksikan oleh orang banyak. Betapa iman harus membayar mahal. Tetapi pesannya adalah di sini kepada setiap orang yang mengaku Yesus adalah juru selamat. Harus setia. Harus tetap setia. Setia bukan hanya menjadi orang Kristen anggota gereja, tetapi setia dari dalam hati ini kepada Kristus dan juga diwujudkan di dalam keputusan-keputusan, tindakan-tindakan, perilaku-perilaku kita yang menunjukkan bahwa dalam segala situasi, kesusahan, kesulitan, terhimpit, kita itu tetap setia kepada Tuhan Yesus dan setia pada ajaran-ajarannya. Ajaran-ajaran Kristus yang baik dan yang benar itu yang kita praktekkan. Ya, Bapak Ibu Saudara, barangkali bisa terjadi jabatan terancam. Barangkali anak-anak muda itu juga terancam diputuskan mungkin ya oleh kekasihnya. Gitu. Yang ketika kita setia kepada Tuhan, kita menunjukkan pengabdian kita kepada Tuhan dengan kita melakukan hal yang benar, tapi sebelah sana tidak setuju. Mungkin terancam juga Bapak Ibu Saudara. Tapi di sini firman ini ingin mengajak kita semua untuk setia. Dikatakan ayatnya yang ke-10, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan. Selama 10 hari hendaklah engkau setia sampai mati. Mari Bapak Ibu Saudara, iman membayar mahal. Tapi hendaklah kita tetap setia kalaupun harus membayar mahal. Tuhan menolong kita semua, amin. Tuhan, kuatkan iman kami kepadamu, mengaku bahwa Yesus adalah juru selamat satu-satunya, hanya kepada Engkau saja kami sembah, dan semua yang Engkau ajarkan itu yang kami lakukan. Dan barangkali Tuhan, dan juga ini sudah merupakan pengalaman dari banyak pendahulu kami, bahwa ketika setia pada Tuhan, iman harus bayar mahal. Kami harus bayar mahal. Barangkali bayar mahal itu kami harus sulit, harus mengalami penderitaan. Tapi tolong kami Tuhan, agar kami tetap setia kepada Tuhan Yesus. Memilih Tuhan, bukan memilih kaisar, bukan memilih harta, bukan memilih kedudukan, bukan memilih kekuasaan. Tetapi Engkaulah yang kami pilih dengan tegas. Di tengah-tengah kesulitan justru saat itu kami menunjukkan setianya kami kepadamu. Tolong kami Tuhan, anak-anak kami, cucu-cucu kami. Tolong supaya mereka mampu untuk setia kepada Tuhan Yesus. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.